Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita persiapkan bagian Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan tersebut, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon bimbingan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu. Perjumpaan kami pada malam hari ini di dalam persekutuan yang beribadah boleh mempertemukan kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Dan semua itu melengkapi anugerah dan kasih-Mu sepanjang hari-hari yang boleh kami lewati. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami juga akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan hadir melalui firman-Mu ini untuk memberkati kami semua, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan boleh berjalan menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita bacakan bagian firman Tuhan secara bergilir ganti. Ayat 14 saya akan bacakan, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-15, dan ayat 16 kita bacakan bersama-sama. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba memperhatikan dan juga merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini, kita bisa menyimpulkan bagaimana kembali penulis surat Ibrani mempergunakan tradisi-tradisi Yahudi atau tradisi-tradisi Israel untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus. Hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu masih ingat tradisi apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani menjelaskan Yesus? Dihubungkan dengan siapa? Masih ada yang ingat? Sudah lupa? Hah? Lupa atau tidak mau jawab ini? Itulah manusia ya, gampang sekali lupa. Baru 3 hari ini. Kalau hari Minggu lalu Bapak Ibu, penulis Ibrani dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 itu menggunakan tradisi atau kemudian memperbandingkan Yesus dengan para nabi dan para malaikat. Jadi bagaimana diingatkan di sana Yesus lebih tinggi posisinya daripada para nabi bahkan para malaikat. Nah, hari ini ada tradisi yang lain juga yang disampaikan oleh penulis Ibrani untuk menjelaskan kembali tentang siapa Yesus bagi orang-orang Yahudi penerima surat Ibrani ini. Tradisi itu adalah tradisi adanya seorang imam besar atau juga sering disebut imam agung. Kalau dalam perjanjian lama, Bapak Ibu masih ingat siapa imam besar yang dipilih? Harun. Jadi waktu Musa dipilih Tuhan
untuk mendampingi bangsa Israel. Harun kakaknya dipilih menjadi imam besar untuk mendampingi Musa dan juga khususnya untuk mendampingi Musa dalam kehidupan beragama orang-orang Israel. Jadi tradisi itu ada. Jadi itu adalah sosok yang memang tidak asing buat orang-orang Yahudi. Sehingga saat penulis Ibrani mengatakan dan menceritakan tentang adanya sosok imam besar, jadi mereka mengingat kembali. Mengingat bahwa dalam kehidupan nenek moyang mereka, orang-orang Israel itu, ada sosok seorang Harun yang dipilih oleh Tuhan menjadi sosok imam besar. Jadi imam besar itu memang adalah seorang yang khusus dipanggil oleh Allah. Dia dikuduskan oleh Allah untuk menjalani tugasnya melayani umat Israel. Nah, jabatan ini pun menjadi jabatan yang turun-temurun. Jadi kalau sudah bapaknya, nanti akan anaknya. Jadi masih ingat juga waktu Imam Eli kan juga maunya seperti itu ya. Tapi ternyata Tuhan tidak melihat anak-anaknya bisa menggantikan Imam Eli. Jadi nggak sembarangan juga harus menggantikan. Meskipun memang secara ideal jabatannya turun-temurun. Seorang imam besar juga terkadang dalam kehidupan orang Israel jadi pemimpin, bukan hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin politik. Jadi dia memimpin pemerintahan sipil atau mungkin boleh dikatakan negara atau kerajaan. Jadi tugasnya bukan cuma sekedar bicara tentang agama, tentang iman, tetapi terkadang juga seorang imam besar juga menjadi sosok yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, tugas dari imam-imam besar itu yang pertama adalah membawa orang Israel datang kepada Tuhan. Jadi memang di masa itu berjumpa dengan Tuhan itu tidak mudah begitu ya, tidak bisa langsung. Harus ada perantara. Dan imam besar itulah yang kemudian ditugaskan untuk membawa orang Israel berjumpa dengan Tuhan. Membawa orang Israel juga datang kepada Tuhan. Dan mereka juga yang kemudian mendoakan, memberkati bangsa Israel dalam menjalani kehidupannya. Tugas yang lain, dia juga adalah seorang yang tugasnya memberikan atau membawa persembahan umat di dalam bait Allah. Jadi setahun sekali itu ada momentum di mana ada waktu di mana umat Israel itu berkumpul, mereka mempersiapkan korban-korban persembahan, korban-korban bakaran untuk salah satunya memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi mereka mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan yang mereka punya. Makanya ada yang mempersembahkan lembu, ada yang mempersembahkan kambing domba, ada juga yang mempersembahkan burung merpati. Jadi memang Tuhan tidak pernah kemudian memaksa seseorang itu memberikan syukurnya itu melebihi apa yang dia miliki. Tapi kadang-kadang manusia yang kadang-kadang masih berhitung-hitung dengan Tuhan saat dia memberikan kepada Tuhan. Jadi tugasnya membawa persembahan itu, memberikan korban bakaran kepada Tuhan di bait Allah. Dia juga bertugas untuk mengepalai mahkamah agama yang biasanya memutuskan aturan-aturan keagamaan bagi orang-orang Israel. Nah, yang menarik juga adalah yang terakhir bahwa seorang imam besar adalah sosok satu-satunya yang diizinkan Tuhan masuk di dalam ruang maha suci. Jadi berbeda dengan kita sekarang ini Bapak Ibu, kan kalau kita ini di dalam gereja kan bebas begitu ya. Siapa saja boleh masuk, mungkin siapa saja juga boleh duduk di sana begitu di atas mimbar, meskipun memang kita semua memandang bahwa ini adalah altar Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan begitu ya. Tetapi semua orang tidak kemudian dilarang untuk juga ada di situ. Berbeda dengan di masa orang Israel di masa lalu. Pada saat mereka beribadah, orang Israel itu tidak sembarangan bisa masuk tempat ibadah. Mulai dari saat mereka membangun kemah suci,
itu sudah juga dibangun yang namanya tempat Maha Kudus. Berkembang menjadi bait Allah, juga dibuat di sana ruang Maha Kudus yang memang hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke sana. Jadi mungkin bayangan sederhananya gini Bapak Ibu, ini ada mimbar, gitu ya, ini ruang Maha Kudus, cuma imam besar yang boleh di sini. Umat nggak boleh. Bahkan imam-imam yang membantu imam besar ini saja nggak boleh di situ. Jadi itu tradisi orang Israel. Jadi mereka diperlihatkan dengan tradisi itu, mereka juga kemudian diyakinkan tentang kehadiran Yesus. Karena memang kita semua kemarin hari Minggu mungkin masih ingat, surat ini kan ditulis memang untuk orang-orang Yahudi supaya mereka kuat, mereka tidak mudah tergoda dengan ajaran-ajaran yang kemudian membuat mereka tidak percaya kepada Kristus. Karena ini terus ada, gitu ya. Ada ajaran-ajaran yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah dan lain-lain. Nah, salah satunya yang kemudian juga disampaikan tadi saya juga katakan, penulis Ibrani mengambil tradisi tentang adanya sosok seorang imam besar. Dan dalam konteks ini, dalam bacaan firman Tuhan saat ini, dikatakan bahwa imam besar agung itu adalah Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa sosok imam besar yang dulu mereka anggap sebagai sosok yang sangat agung, yaitu dalam diri seorang Harun, itu kemudian muncul dalam diri seorang Yesus yang dikatakan imam besar agung. Jadi dengan kata lain di situ penulis Ibrani mau katakan Yesus ini posisinya tinggi, posisinya luar biasa dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau mau dikatakan dia jauh melebihi imam-imam besar termasuk Harun. Nah, ada juga kemudian dikatakan dalam bacaan firman Tuhan malam hari ini perbedaan yang membedakan Yesus dengan imam-imam besar yang lainnya. Perbedaan yang pertama itu dikatakan dalam ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Jadi ini bedanya yang pertama. Bahwa Yesus sebagai imam besar adalah imam besar yang melintasi semua langit. Apa artinya melintasi semua langit? Melintasi semua langit bisa diartikan sebagai bahwa Yesus itu ada di seluruh dunia ini. Yesus itu ada di seluruh daerah yang ada di dunia ini. Bahkan Yesus juga bisa dimaknai sebagai sosok yang hadir untuk seluruh manusia di dunia. Jadi ini berbeda dengan imam besar pada umumnya yang dikenal oleh orang Israel, yang mungkin hanya membatasi dirinya atau pelayanannya di dalam bait Allah. Tadi saya katakan ya, imam besar itu tugasnya kalau di zaman Israel di dalam bait Allah, khususnya di ruang Maha Kudus tadi. Dan kadang-kadang dia tidak ada di tengah-tengah umatnya, tidak hadir di tengah-tengah umatnya, tapi hanya diam di dalam bait Allah itu karena merasa itulah tugasnya. Tapi berbeda bahwa Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia ada bagi semua orang. Dia hadir bagi seluruh dunia ini. Dan dari hal ini kita juga belajar Bapak Ibu bahwa Yesus itu melayani dan juga hadir bagi seluruh dunia. Bukan cuma buat orang Kristen. Dan ini juga menegaskan kepada kita semua untuk belajar bahwa gereja pun harus melakukan hal yang serupa. Banyak gereja itu hanya membatasi pelayanannya dengan batas pagar gereja. Artinya pelayanan hanya ada untuk gereja itu sendiri. Pelayanan hanya ada untuk warga jemaat gereja sendiri. Padahal belajar dari Yesus, seharusnya gereja itu juga hadir buat dunia, buat masyarakat yang ada di sekitar gereja. Gereja nggak jadi eksklusif. Gereja nggak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi sayangnya ini belum banyak terwujud. Masih banyak gereja hanya sibuk dengan urusan diri sendiri.
Kalau diajak pelayanan keluar, kalau diajak untuk melayani masyarakat, selalu alasannya masih banyak persoalan dalam gereja, masih banyak kebutuhan dalam gereja. Saya selalu katakan kalau ada pernyataan seperti itu, saya harus selalu katakan bahwa kalau itu alasannya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, yang namanya kebutuhan dan masalah dalam gereja nggak selesai. Artinya kalau itu jadi alasan, artinya membuat kita akhirnya tidak kemudian melayani dan bersaksi di luar gereja. Kita sibuk saja di dalam gereja ini. Kita senang beribadah, kita senang menyanyi, berdoa, tapi begitu keluar dari pagar gereja berubah. Kita tidak menunjukkan wajah Kristus lewat diri kita. Sebaliknya orang mengenal kita sebagai sosok-sosok yang harusnya tidak seperti itu. Makanya banyak orang Kristen yang masih dilihat sebagai sosok yang mohon maaf mungkin penjahat begitu ya, atau mungkin orang yang tidak peduli dengan tetangganya, orang yang senangnya cari ribut dengan tetangganya, orang yang nggak pernah senyum dengan tetangganya. Itu masih ada orang-orang Kristen. Semoga bukan jemaat Akhir Kamat ya. Semoga kita tidak seperti itu. Karena kalau sampai kita seperti itu, artinya kita tidak menunjukkan wajah Kristus lewat diri kita, dan apa yang kita dapat di dalam gereja tidak kemudian berbuah dalam kehidupan kita. Seharusnya apa yang kita dapatkan di dalam gereja, pengajaran-pengajaran yang kita peroleh di dalam gereja, harusnya kita nyatakan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar jadi pemahaman kita, tetapi menjadi sebuah hal yang harus kita nyatakan dalam hidup sehari-hari. Dan hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Sebagai gereja, sebagai pribadi, karena kalau kita bicara gereja, Bapak Ibu, jangan hanya berpikir gereja secara organisasi ya. Kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara ini adalah gereja. Kan ada lagunya toh? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Kita ini gereja. Jadi kalau bicara gereja bukan cuma bicara tentang organisasi, tetapi diri kita adalah gereja di mana kita harus juga hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak, sehingga lewat hidup kita jadi kesaksian tentang kasih Tuhan. Jangan kemudian tadi saya katakan dapat berkat Tuhan lewat firman Tuhan cuma didengarkan, bahkan mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri sehingga gampang lupanya begitu. Semoga kita lupa bukan karena itu ya. Ya mungkin karena usia saja lah gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa bagaimana kita mau melaksanakan kalau kita tidak merenungkan itu, tidak menjadikan firman jadi bagian hidup kita. Gampang dengar, gampang lupa. Jadi hari ini kita diingatkan yang pertama, sama seperti Yesus yang melintasi semua langit, gereja yaitu juga kita di dalamnya juga harus melintasi pelayanan kita, kesaksian kita bagi banyak orang. Yang kedua, yang juga berbeda dari imam besar pada umumnya adalah dikatakan dalam ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus itu bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berbeda dengan gambaran mungkin imam besar yang lain yang merasa bahwa yang tadi, karena dia hanya sibuk di dalam, karena dia hanya mengurusi peribadahan di rumah ibadah atau di bait Allah, akhirnya dia tidak pernah ada di tengah-tengah umatnya. Dia nggak tahu umatnya seperti apa. Dia nggak tahu kemudian kondisi umat. Nah, berbeda dengan itu, Yesus tahu kelemahan manusia, Yesus tahu apa yang kita alami, Yesus tahu apapun yang kita derita dalam kehidupan kita.
Dan ini juga menunjukkan bagaimana Yesus juga dekat dengan kita. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, Yesus itu dekat. Kita punya Yesus yang tidak jauh. Kalau menurut lagu, dia hanya sejauh. Dia hanya sejauh doa. Yesus cuma sejauh doa. Artinya Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus nggak jauh. Yesus ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yesus selalu ada menopang Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lupakan itu. Karena seringkali ya tadi, karena beratnya persoalan, pergumulan, penderitaan, kadang-kadang kita lupa bahwa Yesus ada. Kita merasa Yesus nggak ada karena mungkin kita merasa Yesus biarkan kita menderita. Yesus biarkan kita mengalami kesusahan. Padahal kita selalu diingatkan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan dia dekat dengan kita. Karena kedekatan itulah kemudian penulis Ibrani itu mengatakan sebuah ajakan di ayat ke-16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi artinya karena Yesus itu dekat dengan kita. Karena Yesus itu selalu ada buat kita. Yang kita lakukan adalah mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita mendekat juga kepada Tuhan Yesus. Jangan kayak orang musuhan gitu ya. Kalau orang musuhan kan begitu ada kita dekat, kita lari. Ya toh? Itu orang musuhan. Jadi kalau kita merasa kita tidak bermusuhan dengan Yesus, kita merasa bahwa kita mengasihi dan dikasihi Yesus, nggak ada alasan untuk kita takut berjumpa dengan Tuhan. Dan jangan kemudian kita meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan. Ini Tuhan sudah baik sekali buat kita. Dia mau mendekat buat kita, dia mau menghampiri kita semua. Kitanya yang kadang-kadang lari-lari. Kitanya yang kemudian merasa bahwa Yesus nggak ada. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Kita punya Yesus Kristus yang adalah imam besar buat kita semua. Yesus yang hadir bukan hanya buat kita tapi buat dunia. Yesus yang selalu dekat dengan kita, sedekat doa kita kepada Dia. Dan dialah itu kita pegang teguh. Dalam ayat 14 akan dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itu yang harus kita lakukan. Tetaplah berpegang teguh pada pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pegang teguh itu. Jangan biarkan apapun dan siapapun mengubah pengakuan iman itu. Karena kalau sampai berubah, yang rugi kita, bukan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan Dia ada buat kita semua. Dia yang akan menguatkan kita dan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Meskipun berat, meskipun kita nggak sanggup, kita nggak mampu, tapi kita punya Tuhan yang akan terus menopang. Yang terpenting kita mau datang, mendekat, dan berserah kepada Tuhan. Amin.